fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Akan tidak berpahala, ditinggalkan pun tidak berdosa. Ya. Tapi kalau dia makan, dia kerjakan, dia niatkan ibadah, maka jadi ibadah. Aku makan biar kuat, biar sehat, sehingga aku besok bisa sholat, bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Makan, minum, jual beli, ya, mencari nafkah. Ya. Nah, aku mencari nafkah biar nanti banyak hasilnya. Aku jadi orang kaya sehingga aku bisa bangun pesantren, bisa membantu janda-janda, bisa membantu anak yatim, bisa memberi makan fakir miskin, bisa berangkat haji. Tengok gigih kali kau cari makan, jangan dunia saja kau kojak. Tak tahu dia niat apa? Mau bangun pesantren, mau bangun masjid, mau bantu fakir miskin. Beda itu. Beda. Ya, tapi sholat juga lah, jangan pula asyik sekolah pula. Ya, dia pun pas sholat dia. Jadi gigih dia mengajar dunia ini. Gigih, nggak ada masalah. Ya, selama dia tidak lalai dari itu tugas. Ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini, apalagi nikah. Nah, udahlah, nikah udah jelas ibadah dan sebagainya. Berbagai kebiasaan tersebut jika disertai niat baik akan menjadi nilai ibadah yang berhak mendapatkan pahala. Karenanya tidaklah ibadah terbatas hanya pada syiar-syiar yang biasa dikenal. Enggak hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, tidak hanya sebatas itu. Di pajak pun bisa beribadah. Di pajak pun bisa beribadah. Bisa. Ya. Dengan awak tunjukkan kejujuran, dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal yang kelima, paham-paham yang salah tentang pembatasan ibadah. Ya, jadi ibadah dibatasinya. Ini paham-paham yang salah. Ingat, ibadah adalah perkara tauqifiyah. Tauqif itu berasal dari kata waqafa yuwaqifu, ya. Berhenti, tauqif, ya, berhenti, pemberhentian. Makanya kalau kita baca Quran ada tanda waqaf, maksudnya tanda berhenti. Artinya tidak ada satu bentuk ibadah pun yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tidak disyariatkan, jadi tidak ada landasannya dari Al-Quran, baik secara dalil umum maupun dalil khusus, dan tidak ada disandarkan di dalam hadis baik secara dalil umum maupun dalil khusus, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dan juga yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Selama tidak ada landasannya dari Al-Quran, ya, dan Sunnah, maka itu adalah perkara bid'ah yang ditolak. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada atasnya perintahkan, jadi tidak ada atasnya perintahkan, dan bukan tidak ada yang kami lakukan, bukan, itu keliru, ya. Jadi kalau ada yang mendefinisikan bahwa bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, itu keliru. Karena sunnah itu bukan hanya perbuatan Nabi, perkataan Nabi juga sunnah, diamnya Nabi juga sunnah. Nabi melihat sahabat melakukan amalan, Nabi diam. Ini tandanya amalan itu di sunnah. Walaupun Nabi tidak melakukan. Ya, sebagaimana yang pernah kita jelaskan, ada sahabat yang sehabis sholat subuh, sholat lagi. Lalu ditanya sama Nabi, engkau sholat apa? Bukankah ada larangan sholat sesudah sholat subuh? Ya, Rasul sempat mengerjakan sholat fajar. Aku sayang sekali meninggalkannya, maka aku kerjakan hari ini. Nabi diam. Ya, dan ini menjadi dalil bahwa kalau kita nggak sempat, tadi disebutkan ada uzur, nggak sempat sholat fajar sehabis subuh, boleh kita kerjakan. Paham, ya? Walaupun Nabi tidak mengerjakan, tapi diamnya Nabi menunjukkan boleh. Jawab melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ada landasan dalilnya, ada landasan syar'inya. Ya, selama ada perintahnya maka tidak boleh kita katakan amalan itu bid'ah. Ya, enggak boleh.
Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Ada orang yang suka misalkan baca Yasin. Dia suka baca Yasin. Apakah kita katakan bid'ah karena Nabi enggak baca Yasin? Ya, ada landasannya. Landasannya apa? Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu bukan hanya surah Al-Baqarah, bukan hanya surah ini. Yasin juga termasuk Al-Qur'an. Dia suka baca Yasin, kan dia baca karena ya, Yasin juga bagian dari Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi, sebagaimana ada salah seorang sahabat yang suka baca surah Qul huwallahu ahad. Dan dia suka baca. Saya Ustaz suka baca Ar-Rahman. Saya baca jangan masalah. Ya. Tidak ada masalah. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi saya Ustaz di antara surah itu paling suka saya membaca surah Al-Kautsar. Ya, silakan. Jadi asal sholat ya inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu aja dia suka, silakan. Rakaat pertama itu tujuh pokoknya itu saja yang dihafal. Itu satu kalau itu saya yang dihafalnya. Ya. Nah, intinya selama ada landasannya maka tidak boleh kita katakan amalan itu tidak. Ya. Karena tidak semua apa yang dilakukan Nabi harus kita kerjakan. Nabi istrinya lebih dari 4. Berarti sunnah lecet. Awak kerjakan? Kerjakan? Tidak. Kenapa? Karena ada dalil yang melarangnya. Ya, ada dalil yang melarangnya. Dan dibatasi hanya 4. Fankihu ma thaba lakum minan nisa. Nikahilah wanita masna 2, ya, 3 atau 4. Jika kalian tidak sanggup maka satu, ya. Jika tidak bisa berlaku adil maka nikahilah satu. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, ada orang beral mengakal-ngakali ayat ini. Ya, masna ini kan artinya dalam bahasa Arab dua-dua. Ya, kalau dua kan isnaini. Ya, kalau masna dua-dua. Nah, dua-dua berarti 4. Ya. Wasulas itu kalau diartikan 3-3 berarti 3 tambah 3 6 sudah beda lah ya. Waruba 4 artilah 8. Berarti berapa semua itu? 18. Nah, boleh 18. Jadi ada yang menerjemahkan begitu. Nah, ini kedua ya. Jadi 2, 3 atau 4. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya barang siapa yang melaksanakan suatu amalan tidak ada atasnya perintah kami maka dia ditolak. Makanya kata Imam Ibnu Hajar, baik itu dalil secara khusus maupun secara umum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah muliakan Allah, maksudnya amalan ditolak dan tidak diterima bahkan berdosa karenanya sebab amal tersebut adalah maksiat bukan ketaatan. Kemudian manhaj yang benar dalam pelaksanaan ibadah yang disyariatkan adalah sikap pertengahan antara meremehkan dan malas dengan sikap ekstrim serta melampaui batas. Jadi berlebihan kali pun jangan, meremehkan pun jangan. Tapi pertengahan, ya, pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umir wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, juga orang yang telah taubat beserta kamu, janganlah kamu melampaui batas. Surah Hud ayat 112. Jadi jangan sampai melampaui batas. Ayat Al-Quran ini adalah garis petunjuk bagi langkah manhaj, metode yang benar. Manhaj itu artinya metode yang benar dalam pelaksanaan ibadah, yaitu dengan istiqomah, melaksanakan ibadah pada jalan tengah, tidak kurang atau lebih, sesuai dengan petunjuk syariat sebagaimana diperintahkan kepada. Kemudian dia menegaskan lagi dengan firman-Nya, dan janganlah kamu melampaui batas. Baik laki-laki maupun perempuan, jangan sampai kita beribadah itu melampaui batas, ya. Supaya berguguran dosa, badan disakit-sakiti, disayat-sayat, ngalir dosa, ya, berkurang dosa dengan mengalirnya darah. Ini berlebihan, ya. Jadi jangan berlebihan dan jangan juga meremehkan. Ya, ibu
mau puasa, ya satu sisi suami melarang misalkan karena membutuhkan sesuatu, jangan berlebihan. Ya. Tak bisa lagi aku puasa membuat jam, padahal ya mematuhi suami juga wajib. Ya, wajib. Ya, suami diajak sholat atau istri diajak sholat, nggak mau misal sholat sunnah, ya jangan kita paksa. Ya, kalau amalan-amalan itu masih sifatnya sunnah. Ya, tapi kalau amalan itu wajib, ya harus ya kita tegaskan. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita paham. Ya. Nah baik, ada dua golongan yang saling bertentangan dalam ibadah. Golongan pertama mengurangi makna ibadah serta meremehkan pelaksanaannya, sehingga golongan ini meniadakan berbagai macam ibadah dan hanya melaksanakan ibadah terbatas syiar-syiar saja, seperti ibadah yang hanya dilakukan di masjid saja. Ada ibadah di rumah, di kantor, di toko. Ya, kalau sudah masuk bidang sosial nggak ada ibadah. Politik, jangan bawa-bawa agama dalam politik, nggak ada agama di situ. Jadi dibatasinya ibadah itu hanya ke masjid. Kalian urus masjid saja lah, biar kami urus ini. Nah, itu ya. Nah, tidak ada dalam peradilan, ya, jangan bawa-bawa agama dalam peradilan, sengketa, perkara kehidupan lainnya. Sehingga masjid mempunyai keistimewaan dan harus dipergunakan dalam sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan muslim, baik di masjid maupun di luar masjid. Jadi ibadah hanya dianggap hanya di dalam masjid. Kalau di luar masjid tak beribadah, dianggaplah ini salah, keliru. Ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita paham. Ya, kalau semua umat Islam, siapa yang ngurus ekonomi, siapa yang ngurus kesehatan. Bayangkan kalau nggak ada anak-anak kita yang kalau nggak ada anak-anak kita yang mau jadi dokter, kan bahaya itu. Ya, akhirnya yang ngaji bukan orang Islam, kan bahaya ya. Ya, jadi harus kita. Kalau nggak ada orang Islam yang menguasai ekonomi, maka kapan lahir ekonomi Islam? Kalau nggak umat Islam yang mempelajari budaya, kapan budaya Islam? Jadi tidak terfokus kepada ya masjid, ya, lebih luas cakupannya. Ini yang harus kita paham. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Golongan kedua bersikap berlebih-lebihan dalam praktek ibadah sampai pada batas ekstrim, ya, sampai pada batas ekstrim. Ya, sampai yang sunnah, amalan sunnah mereka angkat sampai menjadi wajib. Wajib, tahajud dianggapnya wajib, ya, duha itu wajib sehingga dipaksakannya ya kepada orang untuk mengerjakan. Ini keliru, ya. Yang mubah mereka angkat menjadi haram, sampai ada yang nggak mau makan ikan, ada yang nggak mau makan ayam. Kenapa? Itu makhluk Allah, mereka juga berzikir. Itu ya. Sampai ada itu saya jumpai yang nggak mau mijak rumput, nggak mau motong rumput, karena rumput itu berzikir. Jadi rumah, karena kalau mau ditebang rumput juga berzikir, kan bahaya. Ya, ada yang nggak mau makan ikan, mau ada nggak makan darah. Ini bukan hanya dalam Islam ya, di luar Islam pun ada aliran yang nggak mau makan makhluk-makhluk yang bergerak. Ya jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka menghukumi sesat dan salah orang yang menyalahi manhaj mereka. Kita menyalahkan pemahaman lainnya, ini juga ada. Ya, sehingga perkara-perkara rupiah mereka anggap itu mutlak harus dikerjakan, ya, sesuai dengan penjelasan gurunya. Kalau tidak mengerjakan apa yang dijelaskan gurunya atau di luar pemahaman mereka, maka dianggap sesat, dianggap bid'ah, dianggap ini itu dan lain sebagainya. Ini keliru ya, ini berlebihan. Ya. Dulu saya ingat sampai ada saking kan ekstrimnya pakai peci bid'ah. Kenapa? Karena peci itu tasyabbuh, ya, dengan orang kafir. Sampai begitu dulu ekstrimnya. Pakai baju batik bid'ah. Ya, karena baju batik itu bukan dari Islam. Padahal dalam urusan pakaian dikembalikan kepada apa? Kebiasaan yang ada di
di tempat itu, ya, di tempat itu. Ini dalam urusan berpakaian. Selama agama yang disuruh Islam apa? Tutup aurat. Ya, tutup. Akhirnya saya lihat sekarang udah berubah, boleh sekarang, karena udah mulai berubah paham-paham penjelasan guru-guru. Akhirnya pasti. Jadi jangan muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini akibat apa? Terlalu berlebihan, sehingga memaksakan amalan dia supaya dikerjakan oleh orang lain. Ini keliru. Ya. Sehingga kalau orang mengamalkan tidak seperti yang diamalkan, dianggap sesat, dianggap menyimpang. Ini keliru. Jadi jangan muliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai sempat dulu seperti itu. Ini nggak boleh, ya, kita paksakan seperti itu. Ya, kata ulama tabi'in, jika engkau mendapati saudaramu melakukan amalan yang tidak sama dengan amalanmu, dan engkau tahu apa yang dia lakukan itu ada dasarnya, jangan kau paksakan. Allah Azza wa Jalla, sholat yang sunnah itu begini misalnya, ya, yang tak begini tak sunnah, ini keliru. Kalau dia mau begini silahkan, ya, ada dasarnya, ya. Kalau ada yang begini juga silahkan, ada dasarnya. Kalaupun dia kerjakan di bawah pusat, ada dasarnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ada dasarnya. Nah, ini yang pentingnya kita, ya, jangan sampai ekstrim, ya, ekstrim aja, dingin aja, jangan sampai ekstrim. Bahkan ada Allahu Akbar gini, ya, selesai, ya, tanpa melipat tangan. Imam Malik, ya. Jadi hal seperti ini jangan sampai kita ekstrim, ya. Ini namanya berlebihan. Memang muliakan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak, ya, yang harus kita pahami. Kalau dia mau begitu silahkan, ya. Yang bismillah kuat bid'ah, keliru. Yang mau bismillah silahkan, nggak bismillah silahkan. Yang kunut bid'ah, ini keliru. Ya, tidak ada ulama salaf sampai memvonis seperti itu. Ya, lakukannya. Nah, ini pentingnya kita banyak membaca literasi, ya, ilmu-ilmu, kitab-kitab penjelasan para ulama, ya, karena para ulama ikhtilaf, kita memaksakan ikhtilaf tadi supaya diamalkan oleh orang lain. Ini yang harus kita paham. Jangan muliakan Allah Azza wa Jalla, ya, sampai dalam urusan membedakan mana sunnah mana wajib juga harus bisa kita bedakan sehingga tidak ekstrim. Orang berangkat haji, umroh, targetnya apa? Bagaimana bisa mencium Hajarul Aswad? Akhirnya dia paksa terobos supaya bisa mencium Hajarul Aswad. Tanpa dia sadari, terkadang dia menyakiti orang lain. Sikut kanan, udah masuk ke palu kawan, diangkat dia. Saya rasakan itu, ya. Untuk dapat mencium Hajarul Aswad, sampai terjepit orang menjering di situ untuk mencium Hajarul Aswad. Padahal menciumnya hukumnya sunnah. Enggak pun dicium, cukup dengan isyarat. Kan itu, ya, isyarat. Nyakiti orang haram. Demi ngejar yang sunnah nyakiti orang lain. Ini kan keliru. Ini akibat apa? Hulu. Ya, hulu. Bahkan saya lihat ada yang gunting-gunting kain Ka'bah, ya. Nah, ini kan hulu, ya, berlebihan sampai seperti itu. Pergi kami ke Jabal Rahmah, ada ibu-ibu mencungkil batu Jabal Rahmah, ya, masuknya dalam plastik. Ini kan hulu, ya. Jadi jangan muliakan Allah Azza wa Jalla. Ada diperintahkan Nabi, ya, tapi ini barokah. Tanpa diketahui, Abu Jahal pun mati di muka. Banyak juga Abu Lahab, ya, yang mati di muka, ya. Jadi mana yang barokah, ya barokah. Air Zam-Zam, ya, mana yang dikatakan Nabi barokah, ya barokah. Enggak semua tanah Mekah diambil nanti pelempar jumroh dimasukkan semua. Pulang bawa pasir, bawa batu, ya, bawa nobe, bawa tasbih, bawa, ya, barokah. Ini namanya apa? Berlebihan. Air Zam-Zam bawa, karena di dalam air Zam-Zam itu, ya, ada hajat yang dibutuhkan, ya.
minumlah zam-zam sesuai dengan niat si peminumnya. 5 syuriba, sebagaimana yang diniatkan oleh sang peminum, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah azza wa jalla. Baik ya. Padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi dan seburuk-buruk perkara adalah yang bid'ah. Jadi bid'ah ini bahasa Nabi. Ya, ada orang yang ketika mendengar kata bid'ah dia sudah merasa seram. Padahal bid'ah itu bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Baik ya. Nah demikian. Jadi ahlu sunnah dalam menyikapi ibadah pertengahan, ya, tidak kan, dan juga tidak sampai berlebih-lebihan, ya, tidak sampai berlebih-lebihan, tengah, sedang-sedang saja, sehingga orang pun mengamalkan Islam itu enak, nggak ngori tengok orang, ya, ngori banget, nggak, indah ya terlihat. Jemaah muliakan Allah azza wa jalla. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah kita masuk kepada pilar-pilar ibadah. Jadi ibadah itu ada pondasinya. Kalau ibadah kita nggak ada pondasinya, maka ibadah kita pun tidak memiliki kekuatan. Ya, wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.